salam damai dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang bersumber dari Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, dan Jataka 4 yang berjudul Kukutta Jataka. Jangan percaya kepada mereka. Cerita ini diceritakan oleh sang guru ketika sedang berada di Weluwana. Pada saat itu, para biku sedang berkumpul di dalam Dhammasabha. Mereka membahas tentang sifat jahat Dewadatta. Salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Auso, mengapa Dewadatta selalu berusaha untuk membunuh Dasabala dengan mengirimkan seorang pemanah dan orang lainnya untuk melakukan hal tersebut?" Setelah itu, sang guru pun masuk ke dalam ruangan dan bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian lakukan di dalam sini?" Mereka pun memberitahu kepada beliau apa yang sedang mereka bahas. Sang guru pun setelah mendengarkan apa yang sedang mereka bahas, menceritakan sebuah kisah masa lampau kepada mereka. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang berkuasa di Kosambi yang bernama Kosambaka. Pada saat itu, Bodhisatta terlahir sebagai seekor anak ayam betina yang berada di dalam hutan bambu yang sangat luas. Tetapi tidak jauh dari sana ada seekor burung elang yang selalu berusaha memangsa dan mencari kesempatan untuk menangkap semua unggas yang berada di dalam hutan bambu tersebut. Hingga akhirnya burung elang tersebut berhasil memangsa seluruh unggas yang berada di dalam hutan bambu tersebut, terkecuali Bodhisatta sendiri. Bodhisatta selalu berusaha dan berhati-hati ketika mencari makan. Dengan itu, burung elang tersebut tidak dapat memangsanya. Dan burung elang itu berpikir, "Bagaimana ya aku dapat memangsa unggas tersebut?" Setelah itu, sang elang pun bertengger di salah satu dahan pohon dan berteriak, "Wahai unggas yang berharga, di sana ada banyak sekali makanan. Ayo kita pergi bersama mencari makan dan hidup sebagai teman." Tetapi Bodhisatta tahu niat busuknya. Ia berkata, "Tidak, Tuhan yang baik. Tidak akan ada sebuah pertemanan dengan orang yang demikian. Jadi, pergilah." Tetapi burung elang itu tetap berusaha untuk mengajak Bodhisatta mencari makan. "Tuhan yang baik, jika kamu tidak percaya denganku dikarenakan perbuatanku yang dulu, saya berjanji sekarang saya tidak akan melakukannya lagi." Setelah mendengar itu, Bodhisatta tetap tidak percaya. Ia menolaknya lagi dan berkata, "Tidak, Tuhan yang baik. Saya tidak ingin berteman dengan orang yang demikian. Jadi, pergilah." Setelah mengatakan hal itu, seluruh hutan yang besar itu pun bersuara, dan para dewa yang berada di sana pun bertepuk tangan. Dan Raja Unggas pun mengatakan baik-baik kalimat seperti berikut, "Jangan percaya kepada mereka yang telah berbuat dosa, atau kepada mereka yang terlalu alim penampilannya, atau kepada mereka yang hanya tahu akan kepentingan mereka sendiri. Dan jangan percaya kepada wanita atau laki-laki yang berpikiran tidak tetap atau membangun sebuah hubungan dengan orang yang demikian.
Orang-orang yang memiliki sifat yang jahat akan pergi dan mencari makan ke tempat yang buruk pula. Tetapi sebelum itu, ia akan menjadi racun bagi dirimu sendiri. Setelah mengatakan baik kalimat seperti itu, Raja Keyakinan pun ikut mengatakan bait-bait kalimat yang terinspirasi oleh pandangan seorang Buddha. Barang siapa yang mengenali situasi dengan cepat, ia akan seperti ayam yang bebas dari jebakan musuhnya. Tetapi barang siapa yang tidak mengenali situasi dengan cepat, ia akan menyesal di kemudian hari. Orang-orang yang berpikiran semacam itu berpikir untuk menjebak, seperti elang yang menjebak ayam di dalam hutan bambu. Seperti itu tidak akan mendapatkan hal yang baik. Setelah mengatakan hal tersebut, sang ayam pun berjalan sambil menjauh dari si elang dan mengatakan, "Jika kamu masih ingin berada di sini, saya tahu harus berbuat apa." Setelah mendengarkan itu, burung elang tersebut pergi dan terbang jauh dari tempat tersebut. Setelah menguraikan cerita tersebut, sang guru mengatakan, "Oh para biku, ini bukan kali pertamanya Dewadatta berusaha untuk membuat kehancuran di dalam diri. Pada masa lampau juga sama. Dan beliau pun mempertautkan kisah kelahiran ini. Ia mengatakan, pada saat itu Dewadatta adalah burung elang dan saya sendiri adalah ayam." Sekian dari cerita yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.